Selamat datang di konten Tanya Layana bersama saya Anggit, manajer pasaran di layana.id. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana startup ini memiliki bisnis model dan apa saja revenue yang akan didapat dalam bisnis model tersebut. Semua startup pasti memiliki bisnis model yang telah didiskusikan atau dilaksanakan. Baik itu Gojek, Tokopedia, Shopee, maupun Bukalapak, itu pasti memiliki bisnis model yang berbeda-beda. Tidak hanya startup sebenarnya, tapi juga perusahaan-perusahaan yang sudah lama itu pasti juga memiliki bisnis model yang sudah dilaksanakan seperti Aqua, Le Mineral, dan macam-macamnya. Pentingnya apa sih sebuah startup ini memiliki bisnis model yang jelas? Karena startup ini perusahaan rintisan dan perusahaan rata-rata ini perusahaan teknologi, jadi harus memiliki konsep bisnis model yang jelas dan juga ini akan mendatangkan revenue atau mendatangkan income. Itu dari mana saja harus diambil, itu juga harus diklasifikasikan. Kita bicara tentang misalnya Gojek. Gojek itu mengambil bisnis model yakni adalah transactional fee. Dia akan mengambil fee manajemen dari customer, kemudian dari driver, juga dari merchant-merchant yang sudah bekerja sama. Apakah Gojek hanya menerapkan bisnis model transactional fee? Tidak, karena dia ada juga bisnis seperti iklan. Iklan ini dimaksud mitra-mitra atau merchant-merchant yang ingin menaikkan viewers atau menaikkan pengunjung yang ingin membeli makanan atau minuman. Itu dia harus membayar rupiah tertentu untuk bisa dia paling atas. Nah, bisnis model yang berbasis iklan itu sendiri rata-rata dimiliki banyakkan oleh startup teknologi yang berbasis untuk marketplace maupun on demand seperti Gojek. Jauh sebelum ada startup, tuh bisnis model iklan sudah dilaksanakan oleh bisnis seperti Detik.com, Kompas, kemudian KR Jogja, atau koran-koran pada umumnya itu berbasis iklan. Dia mengambil fee dari iklan yang dipasang oleh pengguna dan juga dia mendapatkan iklan dari bagi hasil Google AdSense. Itu adalah perusahaan yang mempunyai bisnis model berbasis iklan. Beberapa waktu kali ini, pada kesempatan yang lalu, itu banyak sekali customer kami sering sekali menanyakan, Mas bisa nggak bikin aplikasi marketplace? Mas bisa nggak bikin aplikasi kayak Gojek? Itu sering sekali dan banyak sekali malah. Tapi dari semua itu, saya juga harus memilih-milih mana saja sih yang ini yang akan mungkin potensi, yang punya ide yang bagus, yang bisa dilaksanakan dan bisa diimplementasikan ke pasar. Karena percuma juga saya atau kami sebagai software development mendevelop aplikasi atau website yang konsep dan ide bisnis modelnya itu kurang jelas. Bisa jadi nanti dari kami pun akan terjadi gagal bayar. Nah, ada konsep menarik seperti misalnya, Mas ini saya pengen membuat aplikasi seperti Gojek, di kampung saya belum ada. Itu sebenarnya sah-sah saja, tapi yang jelas nanti dari bisnis model yang ada itu harus ada yang something new, sesuatu yang unik dari Gojek yang tidak punya. Misalnya nanti dari segi drivernya diberikan benefit mengenai bisa memasang harga sendiri atau dia punya rate sendiri, atau bisa juga dengan layanan subscribe atau semacam langganan, itu juga bisa ditambahkan. Jadi yang Gojek gak punya itu bisa diterapkan. Terus ada kasus begini, Mas saya pengen bikin aplikasi seperti Gojek, kemudian saya coba analisa dan saya coba wawancara. Dari case-nya itu tidak memiliki bisnis model yang pasti. Dia cuma berharap dari transactional fee saja, dan itu pun lebih kecil dari Gojek. Dia cuma berpikir ini akan works, akan berhasil karena komisinya kecil, yang mana ini bisa disukai oleh customer. Nah, sebenarnya tidak juga, karena di penerapan di lapangan ini pasti 80% anggaran akan ada di operasional atau di marketing, 20% di development. Nah, itu juga hal yang perlu digarisbawahi, bahwa ketika kita mengambil bisnis model yang income-nya kecil, maka harus ada quantity yang besar. Nah, apakah ini sejalan selurus dengan operational cost yang ada? Itu juga harus dipikirkan supaya tidak terjadi pada tahun pertama atau tahun kedua nanti sudah tidak ada lagi startupnya atau sudah tidak bertahan. Kenapa? Karena quantity yang masuk, transaksi dengan quantity yang masuk itu tidak sebanding lurus dengan pengeluaran yang dikeluarkan. Karena startup yang awal pasti masih bootstrapping, belum punya investor yang tetap. Jadi kalau misalnya ada kasus customer kami ada yang punya startup marketplace seperti Bukalapak, seperti Shopee, tapi dia cuma ngambil transactional fee sebesar 2%, dan hasil quantity yang dia mau itu tidak terpenuhi. Akibatnya apa? Income yang masuk itu tidak bisa menutupi operational cost yang begitu besar.
Ya, ketika kita punya ide, gagasan yang besar untuk membuat startup, itu pasti juga harus dipikirkan ini revenue-nya dari mana. Tapi jauh dari itu, kita juga harus memikirkan kita ini mau menyelesaikan masalah apa. Itu keresahan utama. Itu tidak saya salahkan. Itu memang gagasan utama harus menyelesaikan masalah. Tapi di samping itu, kita juga harus memikirkan startup ini bagaimana bisa hidup. Bagaimana bisa hidup, bisa bertahan dengan kondisi ekonomi, cost yang tinggi. Karena begini, startup itu, terutama startup teknologi, dia pasti akan mengupayakan segala macam cara untuk bisa berhasil dan juga development dengan cepat. Hasil dari itu, operational cost pasti tinggi. Dan bagaimana operational cost itu bisa tertutup? Pasti harus ada revenue yang masuk selain dari 1 atau 2 bisnis model yang diterapkan. Jadi misalnya kita punya ide untuk buat marketplace, kita punya bisnis model transactional fee, misalnya ambil 10%, apakah itu akan cukup untuk menutupi operational cost? Nah, itu juga harus digarisbawahi. Kalau misalnya nggak cukup, kita harus punya cara lain untuk bisa bertahan. Misalnya membuat alur bisnis untuk lelang di dalam marketplace-nya. Nanti ambil cost-nya bisa sampai 15-20%. Itu juga menjadi solusi selain dari transactional fee di marketplace itu sendiri. Ya, itu sering terjadi. Jadi startup di tengah-tengah ganti bisnis model, pivot kan. Pivot itu sering terjadi. Kenapa? Karena kondisi di lapangan juga harus menuntut ini kita juga harus ngambil revenue gitu. Atau juga bukan hanya sekedar revenue, tapi mau ngambil adding value yang lebih tinggi. Yang mana nanti revenue akan datang juga. Mungkin contoh pivot yang paling terkini ya, itu punya Netflix. Karena dia biaya di usernya itu langganannya terlalu tinggi dibanding dengan kompetitor. Mungkin juga dia sadar bahwa kontennya dia tidak terlalu banyak juga dengan kompetitor. Itu membuat dia harus berpikir ulang. Jangan sampai marketnya ini akan lari ke kompetitor. Nah, ada isu bahwa dia akan membuat harga yang lebih rendah atau mungkin bahkan bisa gratis dengan sistem model iklan. Dia akan ada iklan di beberapa interval waktu tertentu. Itu juga bisa menjadi parameter bahwa ketika kita sedang ada tantangan di bisnis model kita juga harus mau mendengarkan apa yang ada di pasar agar startup yang kita jalankan ini tetap bisa bertahan walaupun masih dengan memegang teguh ide-ide yang dari awal kita cetuskan. Itu tergantung dari konsep startupnya sendiri ya. Kalau kita lihat Gojek itu banyak sekali yang bisa diambil. Transactional fee pasti dia ngambil, iklan pasti dia ngambil, banner di home pasti dia juga bisa ambil, community juga bisa diambil. Terutama masalah payment juga dia mengakuisisi. Nah, itu juga bisa diambil juga. Banyak sekali hal yang bisa diambil lagi. Marketplace Shopee juga semakin lama semakin banyak kan. Yang kalau kita bisa lihat itu dulu awal kita cuma transactional fee aja, tapi sekarang sudah ada BPOB untuk pembelian pulsa, pembelian investasi, itu juga maksudnya juga transactional fee juga. Dan juga pasti semua marketplace juga mempunyai bisnis model berbasis iklan. Itu semua juga ada. Jadi dalam satu startup itu sebenarnya tidak ada batasan khusus berapa sih bisnis model yang kita harus bikin atau revenue stream itu dari mana saja channelnya gitu. Itu bebas saja, yang penting masih masuk dan juga tidak membebani customernya. Kalau kita mau membuat startup, terus kita bingung, kira-kira startup ini potensinya bisnis modelnya apa ya, supaya bisa dapat revenue. Nah, paling gampangnya itu adalah kita melihat kompetitor yang kira-kira paling mirip punya siapa gitu. Nah, itu bisa dilihat dari situ, dianalisa dari situ, dari kompetitor itu dibikin matriks yang kira-kira sama dan juga beririsan. Nah, itu dari itu dia ngambilnya mana aja. Nah, itu juga bisa menjadi parameter kita untuk mengambil hal yang serupa. Bahkan kita bisa modifikasi dari kelemahan dia untuk bisa menjadi keunggulan kita ke depan. Ada beberapa model bisnis yang populer yang banyak sekali dipakai oleh startup saat ini. Yang pertama itu pasti transactional fee. Kita semua tahu dia mengambil sejumlah fee dari setiap kali kita melakukan transaksi. Seperti kita di Gojek maupun di marketplace Bukalapak, Shopee dan sebagainya. Itu mengambil transactional fee. Ada juga yang sifatnya berbasis iklan. Kita semua tahu semua koran pasti berbasis iklan. Kemudian yang produk utamanya itu konten, itu pasti semuanya berbasis bisnis modelnya iklan. Yang ketiga, terutamanya
freemium ya, free tapi ada yang khusus yang berbayar, itu namanya freemium. Jadi seperti dulu kalau zaman kita kecil itu ada namanya Smartdev ya, itu pasti free semua, tapi dia ngasih fitur-fitur yang premium yang mana tidak bisa diakses tanpa membayar. Nah, itu namanya freemium. Ya, selanjutnya ada metode langganan. Itu dia menyediakan konten atau menyediakan produk yang mana kita ini bisa membayar secara bulanan atau annual, seperti halnya kita jual server, jual website ataupun konten video seperti WeTV atau semacamnya, itu dia berbasis langganan. Kemudian ada lagi yang modelnya afiliasi, jadi dia menyediakan konten, nanti dari market afiliasinya yang akan bergerak untuk bisa menjadi revenue. Jika kita punya bisnis model langganan, bagaimana caranya kita meyakinkan customer agar dia mau berlangganan dengan aplikasi atau startup yang kita miliki? Nah, seperti halnya Netflix, WeTV, maupun startup-startup yang berbasis konten, dia akan selalu memberikan konten gratis di awal. Setelah marketnya ini merasa ketergantungan dengan cerita, dengan konsep yang dibawa, maka kita bisa menerapkan bisnis model dengan cara berlangganan. Tapi bisnis semacam ini agak riskan dengan konsistensi atau jumlah konten yang ada. Apabila semua sudah dimakan oleh marketnya, maka si customer ini akan mencari hal yang lain. Nah, apabila hal itu masih bisa diakomodir dengan konten-konten lain atau kontennya stoknya banyak, itu nggak masalah. Tapi ketika kontennya itu terbatas, hal itu juga akan menjadi bumerang karena customer-nya akan berpindah ke tempat yang lain. Oke, intinya dari teman-teman yang ingin membuat startup teknologi, baik masih dari ide maupun yang sudah berjalan dan memiliki produk masing-masing, yang diperlukan adalah bisnis model yang jelas dan jumlah revenue yang masuk itu juga harus diperhitungkan. Jangan sampai income yang masuk ini lebih kecil daripada cost produksi yang akan keluar. Bagi teman-teman juga yang ingin membuat startup, jangan cuma asal membuat startup saja, karena itu juga bisa menjadi bumerang. Istilahnya apa? Menghambur-hamburkan uang saja. Karena startup yang ada saat ini pun tidak main-main dalam membuat bisnis model maupun revenue streamnya. Pasti sudah hasil dari riset dengan teliti, dengan banyak sekali perhitungan, maka dia membuat bisnis model seperti itu. Anda harus memiliki konsultan bisnis dalam hal ini yang mengerti tentang seluk-beluk bisnis yang ingin Anda geluti atau startup yang ingin Anda buat, supaya tidak salah langkah dan juga bisa memperhitungkan apa saja nanti kendala-kendala yang akan hadir di lapangan. Kami sebagai software host dan development itu hanya bisa menyarankan beberapa pengalaman yang pernah kami kerjakan dan sebelumnya, apakah berhasil di lapangan atau tidak, itu yang bisa kami berikan informasi. Apabila kalian ingin membuat startup sendiri, kemudian ingin membuat aplikasinya, kami juga bisa membantu untuk membuatkan itu, mulai dari perencanaan, mulai dari UI UX design hingga prototyping sampai dengan pembuatan aplikasi yang siap dilempar ke pasar. Oke, itu aja ya yang bisa kami bahas terkait dengan bisnis model juga revenue. Sampai jumpa di video berikutnya di Tanya Layanan. Sampai jumpa.